Bismillah. Di sini dalam uji coba sudah terlihat ini pipa kapiler sudah mengalami pembekuan. Nah, kenapa kita menggunakan sistem DC? Sistem DC itu aman ya. Ketika dipegang seperti ini, kemudian kita menginjak tanah itu tidak nyetrum. Beda dengan AC, ketika kita menginjak grounding kemudian kita menyentuh bagian ini, itu akan ada setruman kecil, tapi terasa sekali setrumannya. Jadi ini aman karena kita menggunakan sistem DC, baterai 36 volt di 60 volt, kita step up di 60 volt, itu sudah konsisten, sudah sangat bagus. Cuman di sini kita kendala di freon saya habis, jadi cuman di 40 PSI yang seharusnya di 60 PSI. Jadi prinsip kerjanya sangat sederhana. Kompresor kemudian masuk ke kondensor keluar masuk ke pipa kapiler. Nah, di kapiler inilah yang mengubah tekanan suhunya sehingga dari panas menjadi dingin. Ini membeku karena kurang freon. Di sini di 40 PSI sehingga pendinginan ya belum merata. Ini kita lihat pipanya membeku, membentuk bunga es. Ini di sini sudah mulai dingin ya. Yang jelas ini sudah berhasil, sudah sangat bisa diaplikasikan, diterapkan menggunakan sistem DC. Tinggal kita rapikan. Jadi kita akan bikin AC portable menggunakan baterai, wattnya 4, kemudian membeku. Ini juga membeku. Untuk pipa balik juga sudah sangat dingin. Intinya berhasil menggunakan Freon R22. Mesin kompresor tidak terlalu kerja berat karena cuma di 100 ya, kemungkinan di 200 watt. Kita fullkan nanti besok di 60 PSI. Sekarang cuma di 40 PSI. Tapi hasilnya sudah dingin lumayan. Ini sudah membeku. Di sini juga sudah mulai mau membeku. Oke. Kita akan lakukan pendinginan menggunakan sirkulasi air direndam dengan pendinginan menggunakan kipas. Untuk sementara kita menggunakan kipas sementara. Ini wow, sudah terasa dinginnya. Sederhana sekali prinsip kerjanya.
Kita akan tes selanjutnya. Kalau sudah freon R22, kita akan tes menggunakan freon yang lebih rendah, R134. Kita kuras dulu olinya, kita ganti menggunakan oli R134. Kemudian kita uji coba lagi, kita buktikan, kita bandingkan mana yang lebih efisien kita terapkan, itu yang kita akan terapkan. Sekarang cuma proses uji coba. Karena saya punya PLT sistem 48 volt, jadi nanti saya tinggal sambung konektor 3 pasnya masuk ke controller, kemudian step up dan masuk ke sistem 48 volt. Jadi tidak melewati inverter lagi, karena inverter ini beban standby saja lumayan ya, lumayan menguras penyimpanan baterai atau menguras energi mataharinya. Makanya kita aplikasikan seperti ini. Kita langsung menggunakan sistem BLDC nya. Jadi kita tinggal step up untuk menstabilkan, menaikkan kecepatan kompresor, karena beda sekali ya ketika tekanannya semakin besar, maka semakin besar pula, jika tekanan kompresi semakin besar, semakin cepat pula tingkat pendinginannya. Jadi semakin kita step up DC nya, semakin naik pula proses percepatan pendinginannya. Ini di sini sudah menetes, berarti sudah normal. Di sini sudah mau masuk stabil pendinginannya. Hawanya juga sudah mulai terasa dingin. Ya, sudah sama AC normal pada umumnya. Tapi untuk lebih dingin lagi, kita paskan PSI nya, kita naikkan, kita tambah freon lagi. Ini sudah lumayan dingin, artinya sudah berhasil ya. Jadi tinggal kita rapikan, kita buat sistem portable supaya bisa diaplikasikan di outdoor. Makanya kita menggunakan tidak menggunakan tembaga, jadi mudah untuk dilepas-lepas, tidak perlu melakukan flaring lagi. Ini menggunakan nilon yang dia mampu tahan di 5000 PSI. Oke, itu saja videonya. Di video selanjutnya. Sekarang sudah terbaca naik di 5 ampere. Ini DC ya, makanya ampere lebih tinggi, karena ketika dia menggunakan 48 volt baru dia imbang, hampir sama dengan ampere listrik PLN. Ketika main di 48 volt, main di 36 volt, itu ampere akan tinggi.
Oke, itu saja videonya. Jangan lupa dukung channel ini, karena saya akan membuat video-video terbaru dan akan memperlihatkan hal-hal baru lagi apa yang saya pelajari. Semoga video ini bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.